Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-11 kita di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke, sekarang kita langsung aja buka aplikasi kalian. Oke, nah di sini saya sudah menjalankan aplikasi yang sebelumnya ya. Oke, di sini kita akan buat suatu perintah baru menggunakan namanya stateful. Nah, di sini kan kita masih menggunakan stateless nih. Stateless kan bersifat statis ya. Sekarang kita akan coba berubah menjadi dinamis. Kita hapus saja di. Oke, kita hapus. Oke, tetap ya, kita masih menggunakan void main juga. Dan di sini biar aja dulu stateless, kita jadi bedakan dulu. Oke, di sini kita buat override-nya. Oke, jadi kita buat add override-nya di sini. Kalau sudah, ya kita hapus saja biar enak. Nah, jadi sudah bisa milih di sini stateful dan stateless. Tapi kita coba stateless dulu biar kalian ingat. Hapus saja ini. Oke ya. Di sini sama seperti kemarin juga. Jadi widget build-nya baru build-nya in contents, baru kita return dia gunakan namanya di sini material app. Ya. Oke, kita gunakan namanya material aplikasi. Oke ya, sudah. Nah, habis itu di dalam material aplikasi itu kita buat namanya home. Di mana home ini menampilkan namanya scaffold. Oke, ini namanya scaffold. Oke. Nah, di sini kita akan aja hapus scaffoldnya. Kita enter app bar. Nah, oke, di sini masukkan namanya. Oke, app bar. Oke. Nah, selanjutnya kita buat di dalam app bar ini ada namanya title ya. Di dalam app bar ada namanya title. Kita buat titelnya. Sorry. Oh iya, kita belum kasih di sini. Oke. Title. Jadi di dalam title itu kita buat isinya di dalamnya adalah teks. Teks dot. Sorry, teks. Jadi isinya adalah string. Kita buat namanya belajar stateful. Oke ya, kita baca namanya stateful widget. Oke, jadi kita baca stateful widget namanya di sini. Kita pakai aja masih stateless, nanti kita belajar sendiri langsung. Oke. Nah, di sini kan sudah kita buat, baru kita isi namanya body-nya lagi. Jadi di dalamnya ada body. Oke. Jadi di dalam body ini ada namanya kolom. Oke, dalamnya ada namanya kolom. Kita buka. Oke, di dalam kolom itu ada namanya children, untuk kita buatkan children-nya. Oke, jadi children ini dia akan berisi, yang pertama adalah sebuah teks. Jadi kita buat panggil dia sebuah teks bernilai 1. Kita buatkan dia nilai 1 di sininya. Oke, kita panggil coba aja pakai gunakan teks 1, biar nanti kita munculkan dulu. Oke, baru di dalamnya ada namanya row. Oke. Di row ini, di dalam row ada namanya lagi children lagi. Jadi di dalamnya lagi ada lagi children-nya. Nah, jadi dalam children ini baru kita buatkan sebuah button. Nah, jadi di dalamnya, di dalam teks di dalam children ini, di dalam children sini kita buatkan lagi children-nya, anaknya lagi dari children ini, mana diisinya di dalam sini adalah sebuah button. Nah, kita buat dulu namanya adalah raise button. Oke.
Oke, kita baca raise buttonnya tidak bisa dipakai. Kenapa raise button ini? Kita coba baca bracket material button. Oh, dia sekarang menggunakan namanya material button di dalamnya. Jadi kita harus menggunakan namanya material button. Jadi di sini kita lihat class raise button extend. Oh ya, ternyata di sini raise buttonnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau mau pakai raise button, kita harus menggunakan namanya class raise button extend material button. Atau bisa kita gunakan juga di sini this is class is described. Please use ini. Jadi kita gunakan ini aja elevate button ya. Jadi kita coba di sini kita ganti. Jadi kita ganti namanya elevate button ya. Oke. Sini kita kasih proses chipnya. Ini kasih nol aja. Kita kasih kosong aja dulu. Untuk on processnya nanti kita lihat sendiri. Oke, di sini shieldnya kita gunakan kalau shieldnya icon. Jadi kita masukkan icon, baru di dalamnya itu ada namanya icons.add ya .add. Oke, jadi namanya dalam itu ada namanya icon add. Oke, di sini kita kasih koma aja. Ini masuk di mana? Ini di sini juga jangan lupa komanya bagian sini, koma baru row. Ini sudah raise button ini untuk ini. Oke ya, jadi kita sebuah namanya buat sini koma. Oke, kita sudah buat 8 buttonnya. Baik, kita coba lagi buat satu. Kan ini yang add-nya, kita buat yang minusnya. Jadi kita buat yang seperti di awal ada tambahnya kan. Kan di awal kita saat buat aplikasi Flutter kan ada untuk nambahkan otomatis tuh. Nah, di sini kita buatkan untuk nambah dan mengurangi otomatisnya. Kita pas ya. Jadi di sini kita buat lagi. Sorry, harusnya ini aja dari sini. Oke. Button null icon remote. Oke. Di sini koma sudah. Oh, jangan lupa di sini juga kasih koma. Oke. Coba kita simpan. Kita lihat errornya apa. Oh ya, di bagian row for this kita lihat sudah kita restart. Oh ya, saya lupa karena kita diubah ganti, kita belum masukkan kelasnya. Kelasnya adalah my app. Oke, sini kita simpan. Oke, nah kita berhasil sudah ada fitur plus dan minus. Nah di sini kan berbentuk nol, karena kita belum bisa ngapa-ngapain dulu, kita buatin nol dulu di sini. Nah selanjutnya kita bisa mengubah dulu posisinya. Jadi kita maunya dia di tengah sini lah. Jadi kita mau dia ditampilkan di tengah biar enak dilihat gitu. Oke, yang pertama adalah kita bisa menggunakan namanya main. Jadi kan sudah mungkin tadi kan kemarin kita belajar mainnya. Jadi di dalam body ini kita bisa menggunakan namanya main. Oke, kita coba di sini. Enter aja. Main. Terus elemennya. Oke. Nah, di sini di dalam sini kalian bisa gunakan namanya main. Akses elemen baru titik.
titik namanya space. Nih. Ini untuk ngasih jarak antara di tengah lah, space ini. Ya. Oke. Kalau sudah, kita sudah masukkan, habis itu kita tambahkan adalah font style-nya. Jadi style-nya kita save dulu gimana hasilnya. Oke, nah kita sudah naruhnya di tengah untuk bagian di ininya. Sekarang yang mana yang kurang? Berarti bagian di button-nya. Button-nya kita kasih juga. Jadi sini kita copy dulu. Jadi bagian button kan bagian daerah children ini, ya di bagian sini. Jadi kita tambahkan juga. Sorry, oh iya, masuk di row, ya, isi di row-nya. Jadi kita masukkan di row-nya mainnya. Oke, kita coba enter lagi di sini. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah nambahkan ya. Di sini kita sudah ubah, jadi ada plus dan minusnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah ukurannya. Jadi kita misalnya nih teks. Nah, ini teks. Kita bisa ubah ukuran teksnya. Jadi kita masukkan di sini. Namanya adalah style. Lalu kita masukkan stylenya. Style. Oke, style. Jadi kita masukkan stylenya, baru titik 2. Baru masukkan di sini text style-nya. Text, baru style. Nah, oke. Kalau sudah, silakan buka kurung, baru enter. Baru kalian masukkan berapa font size yang mau kalian ubah di sini. Jadi misalnya saya mau ubah font size coba font size-nya adalah misalnya 20 atau 25 lah. Jadi kasih 25 biar enak dilihatnya. Saya baca dulu. Style. Ini text style. Tidak terdefinisi nama stylenya ya. Try correction the coba lihat dulu. Oke, tidak mau. Kita cek dulu teks. Di dalam teks kita panggil namanya style. Oh iya, saya salah. Oke, saya salah di sini. Salah masukkan. Kita ubah dulu ininya. Kita cut di sini. Kita cut. Ini seharusnya di sini kita masukkan dulu. Nah, oke. Nah, di sini kan kita sudah buat, baru di bawah koma, baru di sini masukkan. Nah, oke, ini masuk di font size-nya. Nah, sudah. Oke. Jadi kita buat seperti ini, ya. Jadi di dalamnya ada ini. Nah, ini sudah besar nih. Kalian mau kasih, misalnya di sini font weight-nya misalnya 30 misalnya. Coba 30. Oh iya. Oke, sudah. Ini kita sudah buat di sini, ya. Nanti kan saya mau kalian coba belajar membuat buttonnya dibesarkan aja. Oke, jadi kita sudah nambahkan di sini. Nah, ini belum kita bisa pencet nih. Kita belum bisa pencet. Kita bisa sebenarnya buat tombol pencet. Tombolnya bisa ditekan dengan cara seperti ini.
coba simpan. Nah, kita bisa mencet ini. Nah, jadi kita nambahkan ini ya. Ini sama melakukan mencet, kita bisa nambah sini. Oke. Nah, kita coba di sini juga. Nolnya kita hapus, kita coba simpan. Nah, sudah bisa dipencet ya. Oke. Kita keep aja. Kita simpan aja dulu. Nggak usah dulu. Oke. Selanjutnya kita akan coba tambahkan. Jadi ini kan string, sudah bentuk string sebenarnya di sini ini satu. Tapi kita harus buat dulu. Jadi untuk menambahkan ini kita buat dulu suatu variabel di dalam sini. Jadi kita buat variabel dulu dalamnya. Sebelum ini kita buat di sini. Jadi variabelnya seperti biasa kita inisiasikan dulu integer. Namanya adalah variabel klik. Variabel namanya variabel klik. Oke, di dalam ini menilai 1. Ya. Oke, jadi menilai 1. Nah, baru yang dari sini kita ubah. Jadi kita ubah menjadi misalnya kita masukkan di sini klik. Oke. Baru diubah menjadi string. Jadi convert ke string. Karena di sini nanti nilainya akan menjadi string. Oke. Untuk di sini kita tampilkan menjadi string jadinya ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, hasilnya sama aja ya. Tapi kita bisa ganti misalnya 10 misalnya. Kita coba reload. Apa? Ada error benar sebenarnya. Oh, sudah. Nah, coba lambat aja. Oke, sudah terganti ya. Jadi kita sudah membuat suatu variabel di mana di sini bukan lagi string yang manual. Bukan lagi manual, sorry. Maksudnya kita tidak masukkan nilainya di sini. Jadi kita panggil nilainya. Jadi kita menggunakan namanya panggil baru diubah ke string. Jadi untuk menampilkan di sini. Oke. Nah, sampai situ selanjutnya kita di sini coba menambahkan. Ini kan berdiri sendiri nih. Kita kasih di sini satu. Simpan. Oke. Nah, di sini kita akan coba tambahkan ini. Jadi, kita ini kan nilai tambah, nilai minus nih. Oke. Oke, kita coba pakai yang dinilai minusnya. Ya. Jadi, di on price-nya ini, kita kan tadi sudah saya kasih tahu caranya. Pertama, kita aktifkan, kita lihatkan di sini, gunakan ini. Ini dulu. Ya. Nah, di sini, di dalamnya ini kita masukkan perintahnya. Jadi, gunakan namanya klik oh ya plus. Jadi kita akan selalu nambah, selalu ditambah 1. Pokoknya plus itu jadi tambah 1 sampai seterusnya. Oke, baru kita print di sini. Print klik. Ya, print klik baru di sini kasih titik komanya. Kita simpan. Oke, ini sudah jalan. Oh, kok tidak nambah, Pak? Oke, kenapa tidak nambah? Kita coba buka di sini. Di depan konsol. Sebenarnya nambah. Nah, di sini nambah sebenarnya. Tapi dia tidak terbaca di sini. Nah, kenapa tidak terbaca? Itulah namanya stateless. Stateless selalu bersifat statis. Jadi harusnya bersifat dinamis. Nah, kita coba yang minusnya. Kita coba dulu. Yang penting buttonnya sudah aktif ya, sudah bisa dijalankan. Habis itu kita coba ubah di sini juga. Ini kita copy aja. Kita copy, masukkan di bagian ini. Oke, kita masukkan. Oke, di sini karena tadi sudah minusnya adalah yang tadi plusnya sudah, sekarang minusnya. Jadi sini klik min. Ya. Kita jalankan. Kita coba buka konsolnya. Kita jalankan. Oke. Sudah ya. Habis itu kita kalau kasih minus, nilainya akan turun. Ya, selalu dikurang. Oke ya.
sudah. Nah, di sini kita sudah buat suatu sudah berhasil kita buatkan di sini ya. Karena ini tadi masih stateless, sekarang kita coba ubah menjadi stateful. Caranya adalah pertama blok aja ini, blok klik kanan, baru refactor, baru convert to stateful widget. Oke. Nah, di sini kita sudah buat suatu namanya stateful widget ya di sini. Oke. Habis itu cara untuk ini belum tertampil nih, masih sama seperti tadi. Nah, masih untuk tampil. Nah, caranya adalah di sini kita bisa menggunakan namanya apa namanya itu set state namanya ya. Jadi namanya adalah set state. Ya, jadi di mana nambahkannya? Jadi kita tambahkan di bagian sini. Kita klik di sini namanya set state. Nah, ini set state-nya sudah ada. Jadi kita buat aja, baru di dalam sini kita masukkan ini, klik plus-plusnya. Oke, ini plus saja. Oke, sama di sini kita coba dulu, kita simpan. Oke, kita cek kenapa stateless widget ya. Gimana? Hmm. 8 button. Oke, kita coba saja satunya juga di sini. Kita coba dulu. Pas pinnya masuk di sini, kalau dia sudah nyala. Oke. Ya, kita coba sorry. Errornya. Oh, so, kita coba reload. Widget. Oh iya, kita belum ubah namanya di sini. Make app that sudah extend. Coba. Oh sudah. Oke, ternyata tidak ada error. Kita sudah bisa menggunakannya. Sorry tadi cuma di restart. Oke, kita sudah bisa menjalankannya. Ya, ternyata tadi bukannya error. Jadi saya kira error tadi di sini. Ternyata bukan error. Di sini dia malah menandakan bahwa tipenya sudah diubah. Ya, subtipenya diubah, tipe mappernya diubah dari ini. Jadi di sini kita sudah diubah. Oke. Nah, di sini kan nilainya minus nih. Nah, bisa ngeplus. Jadi kita bisa nambahkan di sini. Oke. Di sini karena kita sudah membuat stateful-nya. Oke, kita coba dengan cara kita buat yang lain lagi. Jadi kita sudah kalian sudah tahu perbedaan stateful dengan stateless ya. Oke, sini kita hapus saja. Saya mau buat baru lagi di sini. Atau enggak kita kasih ini aja. Oke, sampai di bagian oke. Jadi kita buat baru di sini. Seperti biasa kita buat tulis stateless-nya. Oke. Di sini kita hapus saja. Oke, sama seperti tadi kita mainin my aplikasi. Oke, di sini namanya sesuai aplikasi sama new widget override container. Patternnya ini adalah tetap kita gunakan namanya material aplikasi. Material
ya. Oke. Oke, habis itu sama, kita buat home-nya dulu. Kita buat home di mana di dalamnya kita memerlukan namanya scaffold. Kita buat namanya scaffold. Oke. Nah, di dalam scaffold ini ada namanya app bar. Nah, oke, app bar baru sama app bar di dalamnya adalah app bar. Nah, mau itu di dalamnya adalah kita masukkan teks. Jadi kita masukkan teks bar. Kita masukkan di dalam app bar ini adalah teks title dulu. Kita masukkan titelnya teks. Apa itu pelajaran? Oh ya, aplikasi ter oke ya, aplikasinya menerbitkan tab bar namanya. Oke, oke. Setelah itu kita buat bottomnya dulu. Kita buat bottomnya di dalam sini. Kita buat bottom. Nah, kita buat bottom. Nah, buat bottomnya ini kita harus buat dulu yang pertama ada private size-nya. Ya, untuk buat suatu tab bar kita gunakan ini dulu untuk menginisiasi. Jadi ya kita gunakan inisiasinya. Oke, kita baca dulu. Nah, di sini kan kita perlukan namanya subject. Nah, dia tidak was the constraint on child. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Oke, biar kita nggak perlu ganti ini ya ke stateful, biar nanti kita bisa mengubahnya. Ya, oke. Habis itu process sini. Oke, baru kita buat kita inisiasi apa? Kita buat functionnya. Oke, buat processnya. Metodenya di dalam sini size. Oke, size dot from height. Ya, from height. Kita kasih aja dulu. Kita coba tes aja dulu. 100, kasih coba 100. Kita coba. Oke. Kalau sudah, kita buat childnya di dalamnya lagi. Childnya dimana kita buat default control default tab controller. Oke. Kita buat default tab controllernya. Oke. Dimana dalam default controller ini kita kasih banyak tabnya itu ya, kita kasih banyak panjang tabnya. Jadi sini saya kasih panjang tabnya itu sebanyak 3 aja. Jadi kita kasih 3. Nah, baru di dalamnya ini kita kasih penjelasannya, tabnya apa aja di dalamnya. Kita kasih child, ya, kasih childnya, baru tab bar. Nah, baru kita buat tab bar. Nah, ini kita buat tab barnya, baru kita masukkan tabs. Oke. Oke, yang pertama adalah tab 1, baru di sini di dalamnya ada teks.
teks tab 1, kita copy aja, tab 3. Oke, kita ubah di sini jadi tab 2, tab 3. Kita coba simpan. Error, kita lihat errornya tab. Oh, kita coba cek. Oh ya, saya di sini sama ini. Oke, kita simpan. Kita lihat jadi errornya was my error command string. Oke, oh, kita lihat masalahnya. Oke, maaf, ini saya paksa saya matikan, saya ubah. Jadi saya ubah dari yang Android ke Chrome aja. Nah, ini berhasil ya. Ini mau jalan. Nah, karena memang tadi cukup berat dan laptop saya cukup terbebani. Jadi saya ubah ke arah sini. Jadi ini mau jalan ya, sudah mau tabnya. Kita simpan aja tabnya. Nah, sudah mau jalan. Nah, misalnya di Android, kan nggak mau muncul nih. Kalau nggak muncul, silahkan kalian ubah di sini. Kalian gunakan aja fitur namanya refactor. Refactor ya di sini. Kalian gunakan aja refactor dari sini, baru kalian ganti ke stateful widget. Saya coba juga di sini, coba sama aja sebenarnya, tetap jalan ya. Jadi kalau yang menggunakan emulator silakan aja, kalau nggak muncul di situnya silakan ubah jadi di sini stateful ya. Oke. Nah, kalian sudah buat nih, buat tab-tab di dalam sebuah ini, di dalam sebuah button. Ini kan button nih, button. Kita sudah buat di mana kita buat dia from hack-nya di sini. Nah, di sini kan kita buat list sebenarnya. Ini list sampai cari kita list. Nah, kita maunya list ini tidak masukkan di sini. Jadi kita masukkan list ini di dalam suatu variabel yang menampung isi list ini. Jadi kita buat dulu di sini. List of tab, list of tab, list of tab. Baru nama variabelnya adalah tab plat, tab bar. Oke, ada tab bar. Baru di dalamnya itu kita tampung. Kita tampung di dalamnya ada namanya tab. Di sini kita copy aja. Oke, ini tampung, pindahkan di sini. Oke,
habis itu karena kita sudah buat nih, buat suatu apa namanya list di dalam tabnya sudah kita buat. Nah, baru kita panggil, tapi di sini kita buat dulu nih di scaffoldnya, di bagian defaultnya kita pindahkan. Jadi kita ubah di sini kan, ini kan home-nya masih scaffold nih, kita ubah di sini menjadi namanya default tab controller. Di sini kita masukkan namanya default controllernya, ya. Jadi kita hapus saja ini. Sampai di yang paling titel app bar, sampai app bar kita hapus. Oke. Nah, di sini kita sudah ada di controllernya. Baru kita lihat panjangnya. Panjangnya di sini kan ada 3 nih. 3. Ada 3. Oke. Habis itu baru di dalam ini ada namanya turunannya. Di dalam sini ada, baru kita masukkan scaffoldnya. Ya, kita masukkan scaffoldnya. Baru di dalam sini. Nah, di dalam child ini kita masukkan nama titelnya juga tadi. Kita masukkan titel. Oh ya, sorry. Langsung app barnya dulu akan muncul ya. Nah, app barnya, baru masukkan app barnya, baru kita buka. Nah, di dalam app bar ini baru kita masukkan di sini aplikasi Oke. Nah, baru di bawahnya kita kasih, di bawah titelnya kita kasih buttonnya. Nah, di button ini kita buat dulu tab barnya, baru kita buka seperti ini. Nah, di dalam button ini kita masukkan tabsnya. Nah, kita hapus saja. Kan kita ngisi list tadi di sini seharusnya. Nah, kita jangan isi list. Kita di sini isi namanya adalah variabelnya. Ini kan ada variabel kita sudah buat nih. Jadi kita tinggal panggil di sini. Nah, jadi kita sudah panggil nama variabelnya tab bar. Baru coba kita simpan. Nah, sama ya. Pada sana sama aja. Nah, di sini kita bisa nambahin tabnya ada 4, misalnya tabnya 4, kita copy aja. Tab, kita simpan. Nah, di sini kita tidak bisa nambahkan sampai 4. Kenapa? Di sini tulisannya nih, present interval type property. Controller length property tidak match dengan number. Jadi kita tidak sama dengan yang number kita. Di sini kan harusnya 4 juga dong kalau gitu. Baru dia bisa muncul. Nah, gimana caranya kalau kita mau nambah sini tanpa harus ngubah ininya? Caranya kita masukkan aja variabelnya. Namanya variabel tab bar, baru titik length. Ya. Nah, di sini dia akan mengukur sebanyak apapun tab kita di sini. Misalnya saya ngasih, misalnya di sini saya tambahin. Nah, sebanyak apapun kita tambahin, dia tidak akan masalah. Karena dia akan mengukur sebanyak apapun length kita yang telah kita buat di sini. Sebanyak apapun listnya di dalam sini. Ya, di sini ada listnya 6. Jadi sini walaupun 6, tetap terhitung 6 gitu. Oke. Nah, habis itu di dalam sini kalian juga bisa nambahin namanya icon. Ya, kalau namanya icon masuk aja di sini.
Di sini masukkan ikonnya. Jadi icon, baru panggil icon saya. Nah, baru titik. Baru buka kurung. Nah, baru panggil icon apa yang mau kalian gunakan. Ini bukan icon, karena kita gunakan iconnya. Oke, baru kita gunakan di sini titik. Nah, masukkan kalian mau apa. Kalian bisa menggunakan di sini nih, banyak nih. Kalian bisa pilih aja. Ini ikon-ikon yang sudah disediakan oleh Flutter ini. Jadi kalian bisa nambahkan sini apapun yang kalian mau ganti. Misalnya di sini saya menggunakan kamera misalnya. Oke, saya simpan. Nah, sudah otomatis dia ada muncul sendiri. Kalian boleh coba sampai ke bawah ini. Gunakan aja, pilih aja ikon-ikon yang kalian mau gunakan. Ya, oke. Nah, di sini kan sudah buat nih. Kita coba melakukan. Ini kan ada fitur nih. Nah, kalian bisa lihat hovernya. Saat kalian arahkan, dia agak warnanya agak gelap dikit. Ya, ini hover namanya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti. Jadi kita bisa ganti hover ini sesuai yang kalian inginkan. Ya. Caranya gimana? Nah, kalian masuk aja di bottom ini, di tab bar ini kan di bottom itu, nih bottom semua nih. Kalian masuk di bottom ini, baru klik enter. Masuk di bottom. Kalian bisa menggunakan function ini, indicator color. Ya, baru kalian masukkan mau color apa. Di sini saya mau gunakan color black misalnya. Nah, warnanya hitam ya. Nih, sudah kelihatan. Ya. Tadi kan enggak royal. Itu kita bisa tebalkan juga. Jadi situ kita bisa tebalkan menggunakan indikator white namanya. Nih, kalian bisa atur nih, ada banyak. Kalian coba aja. Nah, di sini saya mau kasih dia nilainya 10 lah. Kita coba. Nah, tebal seperti itu. Nah, ini indikator. Nah, ini adalah bawaan dari sebuah Flutternya. Kita juga bisa melakukan custom sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan custom. Kita coba kita kasih bintang. Oke, kita kasih bintang. Kita coba. Oke, ini kita kasih bintang. Kita coba gunakan cara custom. Jadi cara customnya adalah kita buat dulu. Ini sesi indikatornya, indikator, ya kan? Nah, baru apa yang mau diubah? Jadi kita mau ubah apa misalnya box decoration-nya. Jadi di sini namanya ada box decoration. Kita gunakan namanya box decoration. Kita klik box. Ini ada namanya box decoration ya. Nah, di sini tinggal kalian buka. Nah, kalian sudah buka. Nah, kalian sudah buat namanya box decoration. Di sini kalian bisa ubah misalnya warnanya, color. Kita ubah warna colornya, baru masukkan colors. Nah, mau ubah warna apa? Misalnya kalau mau hitam, kita masukkan nama black ya. Oke, baru kita kasih koma. Jangan lupa. Kita lihat apa errornya. Coba kita restart. On start bar, buat argumen dan match tidak sesuai. Tidak sama. Wah, kita ternyata menghilangkan namanya apa tab barnya. Jadi kita ini kan harusnya di tab bar ini yang kita salah naruh. Nah, ini harusnya kita panggil. Kalau nggak panggil ya nggak akan berubah ininya, makanya nggak jalan. Jadi di sini kita masukkan dia di bagian tab barnya. Kita
simpan. Oke, sudah bisa ya. Nah, jadi, nah ini kita bisa berubah nih. Nah, ya otomatis. Ya. Oke. Nah, kita sudah belajar membuat tab bar, kita sudah bisa melakukan custom tab bar di sini. Ya, kalian atur sendiri lah, kalau font warnanya kalian bisa atur di sini, kita bisa atur sendiri ya, atau bisa modifikasi. Coba aja nanti kalian coba. Selanjutnya kita coba isi di dalam tabs ini ya. Kita buat 3 aja biar enggak susah, saya nambahkan jadi contoh aja. Kita 3. Oke. Nah, kita coba di sini, kita masukkan di bawah pp bar. Kita masukkan pp bar. Kita masukkan namanya body. Ini kan di dalam ini kan, di dalam apa namanya, app ini kan app bar nih, sudah nih, ini kan app bar di atas ini kan, kalian sudah belajar app bar. Nah, kita mau di dalam sini, jadi kita tuliskan bodinya dulu, di body, baru kita masukkan namanya tab bar view, tab bar view. Nah, jadi masukkan namanya tab bar view ya, baru di sini buka. Nah, di dalam sini ada namanya children-nya, anaknya. Jadi di sini kita bisa masukkan list ya, masukkan listnya. Pertama kita mau dia diletakkan di tengah aja, kita masukkan dia di tengah, center ya, kita masukkan dia di tengah. Baru di tengah ini kita masukkan suatu apa namanya ini, widget childnya, mana isinya itu di dalamnya adalah teks. Di dalamnya adalah teks, yang berisi adalah tab number 1, tab ke-1 ya, tab ke-1. Oke. Jadi isinya di dalam itu adalah tab ke-1 ya. Oke, kalau kita copy paste saya, kita kasih koma jangan lupa di belakangnya. Kita copy paste aja di sini. Oke, kita simpan di sini tab keduanya. Simpan. Oke, tab ke-1, tab kedua, dan tab ketiga. Dia otomatis nge-fill di dalam sini otomatis ya. Jadi dengan function ini kan langsung otomatis nge-fill di dalam suatu tab kalian, dalam sebuah tab kalian. Jadi otomatis ini akan muncul di sini sendiri gitu. Kalian juga bisa sebenarnya di sini melakukan namanya mengindeks. Kan misalnya kalau ini kan saya reload ya. Ini kan otomatisnya di tab 1 ya. Ini maksudnya di tab 1. Kita bisa nambahkan. Jadi kita maunya di tab ke tengah ini. Jadi kita masukkan, ini kan ingat indeks kalau itu dari 0 ya. 0, 1, 2. Jadi kita panggil yang kedua ya, yang ke-1. Jadi caranya adalah initial index namanya ya. Baru masukkan 1, kita simpan. Nah, dia akan otomatis ke tab 2 ya. Kita reload lagi, sama, dia akan otomatis ke tab 2 ya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah apa namanya ya, sebuah navigation. Jadi ngerut, jadi pindah-pindah halaman ya. Ini kalau ini kan dalam satu halaman yang sama sebenarnya. Nah, kita akan buat di halaman yang berbeda ya. Jadi kita buat di halaman yang berbeda. Oke. Oke, di sini kita hapus saja semuanya. Hapus. Oke, hapus. Di sini tetap aja, biar aja namanya itu kita buat stateless-nya. Oke, stateless-nya. Nah, di sini kita sudah buat widget build-nya sama konteksnya. Sini kita jangan lupa kelasnya. Di sini kelasnya adalah my app ya, namanya adalah my app. Baru kita return adalah material app. Oke. Nah, di dalam sini yang kita panggil adalah home. Oke, kita panggil home. Nah, kita kan sebenarnya mau buat halaman yang beda nih.
kita mau buat halaman beda. Jadi kita buat aja di sini di library-nya ini kita klik kanan. Jadi kliknya ini, klik kanan atau klik ini. Ya, folder. Jadi di dalam ini ada namanya folder. Jadi saya mau buat sini folder yang bernama halaman. Nah, biar pendek kita pakai aja. Oke, kita pakai pack aja biar yang pendek. Nah, oke. Di dalam pack ini ada namanya halaman. Halamannya ada apa namanya di sini pack 1. Jadi pack 1 namanya pack 1 dot. Oke. Nah, di sini sama kita buat lagi satunya new file lagi. Jadi pack 2 pack 2 dot. Oke. Oke. Di sini kita sudah buat suatu pack di dalamnya ya. Oke. Dan ini nilainya sejajar dengan main dart. Jadi sejajar sebenarnya. Pack main dart sebenarnya sejajar. Oke. Nah, kita kan mau panggil nih halaman ke, misalnya kan halaman yang pertama kali muncul, saya maunya halaman pertama. Jadi kita import dulu di sini, atau langsung kita bisa tuliskan di sini misalnya nih saya gunakan pack. Oke, nggak muncul. Kita panggil aja. Kalau nggak mau kita panggil. Oke. Kita import aja. Jadi nggak manual aja. Import. Jadi kita import dia QuickX navigation. Sorry. Ya, QuickX. Oh ya. Di QuickX navigation. Baik. Nah, kita panggil, kita belum buat ininya. Jadi kita buat dulu di sini. Tuh, susah sekali nih. Nah, pack satunya kita buat dulu di sini. Kita buat suatu namanya kelas. Jadi kita buat dulu kelasnya di situ untuk pack satunya. Ya. Jadi buat dulu sebelum kita jalankan. Kalau seperti itu kita tidak akan bisa menjalankannya. Oke ya. Jadi kita buat dulu. Oke, widgetnya with context. Nah, returnnya kita langsung gunakan namanya scaffold karena kita sudah sebenarnya kita otomatis kita sudah panggil nih sebenarnya dari dart mainnya ya, dari main dart sini sudah kita panggil sebenarnya. Jadi kita sini kita cukup panggil scaffoldnya aja. Nah, jadi kita panggil scaffoldnya. Oke, kita sudah panggil, baru di dalam sini kita buat app barnya. Nah, ini biasanya otomatis nih. Ini otomatis muncul. Jadi kan saya udah buat nih, otomatis dia biasanya muncul. Kalau kita sudah buat, kita pakai app bar. Kalau kita pakai return, dia akan langsung otomatis menampilkan atau buat sendiri, mengimport sendiri di sini. Nah, di sini kita pakai namanya paper. Nah, di dalam paper ini ada namanya title. Saya ingin mau di dalamnya itu berisi teks. Ya. Jadi isi namanya adalah halaman 1. Halaman pertama. Halaman pertama. Jadi saya maunya di situ adalah halaman pertama. Oke. Di sini kita buat kelasnya. Kelasnya itu adalah pack 1. Jadi kita buat kelas namanya pack 1. Kita simpan aja. Oke, kita sudah buatnya, baru kita sini masukkan. Jadi kita masukkan di sini home-nya adalah kelas dari itu tadi, pack-nya tadi. Kita masukkan di situ. Kita buat sini. Klik aja.
pack 1. Nah, biasanya kalau kita sudah buat ini kan sudah ada nih tulisannya nih, auto import from package. Jadi kalau biasanya kalau sudah kalian buat ini, dia akan otomatis mengimport. Ya. Nah, jadi dia akan mengimport di sini satu. Jadi kita hapus saja ini, kita tidak perlu lagi. Nah, pada dasarnya sudah otomatis mengimport dia sebenarnya di sini. Nah, oke, kita simpan. Package. Harusnya sudah tampil run my app. Kita coba batch satunya dulu, tapi kita coba jalankan dulu, kita coba jalankan mau tidaknya. Oke, lihat errornya apa. Itu pertama. Oh iya, sorry, salah teks, karena kita harus mengambil teks. Nah, oke, kita sudah menampilkan halaman pertama. Jadi defaultnya, kita kan seharusnya kan ini di sini defaultnya. Nah, default ini kita hanya memanggil di halaman 1. Jadi defaultnya nanti ke halaman 1 ya, di halaman 1. Makanya di sini yang paling muncul. Nah, kalau ini kita sudah, kita close saja. Jadi kita bermain hanya di dua ini, di pack 1 dengan pack 2 ya. Di sini kita sudah buat namanya halaman 1 dan halaman 2 ya. Nah, kenapa di sini saya keluarkan tadi yang main Dart-nya? Karena kita sudah membuat inisiasi, kita sudah manggil. Jadi saat dia muncul, kan otomatis ke sini nih. Ini point main-nya kan di sini sebenarnya. Nah, saat ini jalan, dia akan memanggil yang namanya home, tampilan home, itu di halaman pack 1. Jadi dia akan memanggil halaman pack 1. Yang dipanggil adalah ini. Nah, makanya dia muncul pertama adalah halaman pertama. Jadi ini kita tidak perlu lagi, kita sudah nge-default panggilannya ke arah pack 1-nya. Ya. Oke. Saya anggap kalian sudah ngerti. Nah, di sini kita coba buat dulu di dalam ini. Ini kan sudah buat titelnya, kita buat lagi di dalamnya itu di dalam title body. Kita masukkan di center biar dia di tengah. Di dalam situ kita saya maunya ada sebuah teks. Ya, saya ada buat teks itu. Jadi di dalam itu ada teks. Nah, di dalam teks ini saya mau dia berisi pertama adalah ini adalah halaman pertama saya dalam membuat Flutter. Oke. Kita kasih koma. Baru kita kasih font size-nya. Jadi kita kasih font size-nya. Kita kasih style dulu. Style. Baru di dalam style ini kita pilih apa yang mau kita buat. Text style-nya yang kita ubah. Text style. Oke. Text-nya kita ubah. Kita masukkan di sini. Jadi text style-nya yang kita akan ganti text-nya jadi font size-nya. Sini saya mau kasih dia 20 aja, koma. Oke, kita simpan aja. Oke, kita sudah kasih dia di sini sebuah teks di dalamnya, dimana ini dia di tengah sudah ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat plot. Kita buat di sini di bagian bawah ini, kita akan buat kayak tombol untuk dia pindah-pindah halaman. Nah,
Jadi kita akan buat tombol untuk dia pindah halaman. Oke. Nah, di sini kita buat dulu plottingnya. Plotting action button namanya. Baru kita buat panggil lagi. Kita panggil. Oke, kita panggil sini sudah. Baru di dalamnya ini. Di dalamnya ini saya mau ada namanya. Press-nya. Jadi on press-nya kita kasih langsung seperti ini biar dia otomatis kita hanya perlu panggil nantinya. Oke. Habis itu di dalam sini juga saya mau adanya icon, kita buat iconnya. Oke. Baru kita panggil icon. Kita panggil icon baru buka icons. Jadi kita panggil icons-nya. Dot. Kita cari arrow. Nah, ini arrow back semua sih. Kita cari yang right. Kita coba right. Ini ada yang arrow right-nya. Ya, kita pakai yang ini aja. Kita simpan dulu kayak apa hasilnya. Oke, ini sudah. Jadi kita pakai function arrow. Jadi kita panggil yang ini, icon arrow right-nya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ubah di tengah. Caranya kan sama seperti kemarin juga. Kita kan sudah belajar kemarin caranya. Jadi di sini kita coba kasih dia. Ini namanya location. Ya, plotting action button location. Nah, baru kita gunakan lagi. Ini baru titik. Pilih kalian mau taruhnya di mana. Mau di end kah, center, di center semua. Saya maunya dia ini di bagian kita coba ini, kita kemana sih? Endnya sini, kalau center. Oke, di sini dia center plotnya di sini. Kita coba lagi, pilih lagi. Oh, saya mau di sini start plot ya. Sorry, halaman pertama. Oh ya, di sini kita kasih end plot. Saya maunya dia di sini dulu untuk halaman pertamanya. Nah, oke. Ini kita sudah panggil, sudah buat di sini sebuah halaman di dalam halaman ini. Nah, saya tidak tahu kenapa tidak mau center. Misalnya harusnya center sudah ini teksnya ini, karena kita sudah naruh dia di center. Kita lihat di centernya apakah ini indikator double. Habis itu setelah selesai ini kita buat di halaman kedua. Tapi sebelum itu kita coba panggil dulu. Jadi kita panggil dia untuk bisa menampilkan sebuah halaman 2 dengan cara dengan menekan tombol ini ya. Jadi kita tekan tombol itu dia akan langsung otomatis manggil halaman 2-nya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan di bagian ini. Iya, on press tadi kita sudah buat kan. Jadi kita akan tambahkan, kita enter aja ini. Nah, di sini kita masukkan namanya navigator.
Oh, ini. Nah, dari sini masuk namanya navigator of context ya. Nah, di sini ada dua cara, mau itu push atau pop ya. Jadi push itu misalnya nih, push dia akan terus menumpuk jadi ya. Jadi kayak apa ya? Ini kan kita misalnya pindahkan nih ke kanan seharusnya halaman kedua. Nanti saat kita tekan halaman kedua, dia akan numpuk lagi ke halaman satu. Jadi bukan membalikkan, jadi tapi dia membuat ulang, jadi menumpuk ya. Jadi dia akan numpuk halaman satu, baru halaman dua, baru numpuk lagi halaman satu. Bukan mengembalikan ke halaman satu. Itu namanya push. Ya. Kita coba push dulu yang pertama. Nah, di sini di push ini kita buat rootnya sebenarnya. Tapi di sini kita buat ini namanya, ada nama function dari suatu material app. Kita gunakan namanya material pack namanya. Oh, salah, material pack. Material pack. Ini pack root namanya. Material pack root ya. Nah, di sini kita harus nge-build dulu apa yang mau kita buildnya. Oke, ini kan kita harus disuruh nge-build, kita baca dulu. Nah, kita harus nge-build di sini, kita harus mendefinisikan dulu apa yang mau kita buat. Nah, kita sudah buat functionnya di sini. Tinggal kita mau buat apa isi di dalam apa namanya yang ingin kita pakai, ingin kita panggil. Jadi apa yang mau kita panggil di sini ya. Oke, kita builder di sini. Buildernya kita buat konteks saja. Konteks. Oke, kita buat konteks sudah. Baru kita akan panggil konteks. Sorry, kita lihat ini yang mana. Ini manggil material backgroundnya. Ya, kan. Oke, di sini kita sudah buat enter aja biar enak. Sorry. Ini temannya ini. Oke, kita kasih koma aja di sini. Nah, di sini kita panggil nama function return. Kita akan kembalikan nilainya ke halaman pack 2. Kita belum import packnya. Muncul ya. Simpan aja dulu di sini. Biasanya sih otomatis muncul kayak tadi juga returnnya setelah kita return. Ntar kita lihat dulu tulisannya material background. Ini enak bacanya builder teks. Baru ini di dalamnya lagi. Oke, kita save aja dulu. Udah ya. Oke, masih ada error. Kita baca errornya. Kita langsung coba panggil aja, import aja sini. Setelah hilang errornya, kita panggil import. Oke. Nah, ini ada sudah import pack 2. Jadi di sini karena dia sudah di halaman sama, dia tidak perlu lagi. Nah, oke. Oke. Karena dia di halaman sama, ya oke langsung. Kalau tidak di halaman yang sama, kita panggil dulu bagian mananya dia, ya. Oke, kita simpan. Oke, error bagian. Oke, nah, coba lihat dulu. Apa error ini?
Builder. Oh iya, ini kita harusnya titik koma di sini. Di sini sudah change, ini untuk apa? Titel, kita tidak mau titel. Kita coba lihat di sini. Kenapa dia sini? Kita coba dulu pindah, kita buat dia di dua halamannya yang sebelah juga. Oh, baik, dua sini. Oke. Oh, efeknya dua huruf besar di sini. Nah, kita pakai ini aja dulu biar enak. Saya lupa, di sini seharusnya kita nggak boleh pakai huruf besar semua. Jadi kita ubah dulu di sininya biar enak membacanya. Kalau di bagian file itu udah usah pakai huruf besar kecil ya. Oke, biar otomatis ngubah. Oke, itu name. X1. Oke, want to make the Python change. Oke, kita bakal jadi ngubah. Oke. Sini kita ubah sudah. Save dulu. Biarkan dulu mainnya kita ubah jadi X1. Ini kita yang panggil adalah P1 itu adalah ini biar aja kita sudah panggil satunya kan P1 nya adalah kelas. Oke, nah sekarang P2 nya kita ubah. P2 nya kita yang panggil sini adalah P1 nya. Terus itu nih halaman kedua dan halaman kedua satu dalam aplikasi Flutter dibiarkan aja floating terus ini dompet 1. Coba pondok kita tekan ya. Argumen don't match.
proses ke mau. Nah, ini yang saya sebut tadi. Sudah belajar dari error. Jadi di sini kita sudah belajar tadi kan. Saya bilang kalau push dia akan selalu nambah seperti ini, kalian lihat sendiri animasinya. Nah, itu kan nambah tuh. Nah, dia akan selalu numpuk-numpuk dan numpuk lagi. Nah, hal yang seperti ini dia akan sangat memberatkan sebuah memori, ya. Dia akan memberatkan namanya sebuah memori. Oke, saya ubah dulu yang fact 2-nya biar enak. Kita di sini gunakan namanya start plot. Ini start plot, baru di sini kita kasih lab. Kita simpan dulu. Kita coba. Start plot 2-nya. Seharusnya dia berubah, pindah. Kenapa ini tidak mau? Satu, kembali ke fact 2. Button action button, apa yang salah? Western floating action button. Kalau dia nggak mau, yaudah kita kasih ini aja. Kita kasih dia center plot aja. Di semuanya dikasih center plot aja. Di part 2 juga kita kasih center plot. Harus dikasih port validator argument. Sesuai. Once plot. Kita baca dulu apa yang saya hapus. Oke. Saya nggak tahu ini kenapa kadang-kadang error seperti ini. Ini error tadi, makanya saya bilang ini saya kadang-kadang hal seperti ini saya tidak tahu kenapa error di versi ini. Coba aja kita ubah, kan ini tadi saya maunya halaman pertama itu. Halaman ini apa nih, halaman kedua saya maunya start plot. Simpan, kita coba. Oke, ini sudah kita kasih di sini roll lab-nya. Pantasan dia otomatis nyimpan, hanya di error. Nah, oke. Jadi tadi bukan salah di ini, saya lupa di sininya, bagian ininya dia ngasih error di sini. Nah, ini kita hapus ya. Oke, sini kita ganti biar enak, start plot. Oke, kita simpan. Sorry, ini n. Oke. Nah, kan harusnya nih kembali, tapi ini numpuk. Nah, dia nambah. Nah, tuh dia nambah terus. Ini namanya push. Caranya gimana? Adalah caranya pas di halaman kedua, kita gunakan namanya di sini pop. Ya. Kita coba simpan. Kita jalankan. Kita lihat animasinya. Ini halaman kedua. Nah, dia kembali. Kalau kita gunakan push, dia akan terus nambah halaman, dan itu pasti akan memakan memori. Kita harus kembalikan ke nilai awal.
Caranya adalah menggunakan pop. Kan kita sudah belajar kemarin di Dart, cara pop itu untuk apa. Nah, nge-push nambah. Nah, dia akan mengembalikan nilai awalnya lagi. Dia akan ngurangin, ya. Oke, gunakan namanya pop. Oke.